Ganti nama loko ya. Assalamualaikum Mas. Tumben lu malam-malam kesini. Ada apa nih? Iya Mas, ada yang mau diomongin nih. Kayaknya penting banget nih. Wah, ya udah duduk-duduk. Oh iya, udah Mas ya. Kita ngomong-ngomong di sini kebetulan ada teman-teman. Sini. Ayo. Lu dateng mau cabut gua. Mana sih? Oh, udah urusan bentar tangga, bentar samping. Berapa? Nanti balik lagi ya. Sini kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol apaan sih? Ya, ngobrol-ngobrol aja. Oh, dia no. Siap. Oke. Ngobrol apa nih? Ada deh. Dia banyak yang mau ditanyain. Sebenarnya gue kelihatan. Dia nanya apa? Sebenarnya datang malam-malam. Tumben amat. Kayak penting. Lu bilang penting tadi, penting banget. Apa sih? Iya Mas. Enggak gini. Saya tuh bingung. Jangan. Iya, agak bingung kok. Orang masih buat dia tuh percaya sama pendamping. Pendamping yang nggak kelihatan tuh Mas. Ini apa pendamping apa nih? Tapi hidup. Ya. Yang leluhur. Kan Bisa disebut leluhur. ada yang leluhur, ada yang hodam nih. Nah ini Lu juga makanya Mas. Nah ini dua-duanya. dua-duanya. Serakah amat dua-duanya. Nah satu-satu Mas. Biar saya nggak bingung. Oke, siap. Masalah pendamping. Rame nih. Iya. Gue datang ya? Nyusul lagi dia. Aduh. Ada. Baru main dalam aja kayaknya. Duduk di mana? Sini. Waduh, kok bentar lagi cabut Makin mau cabut dia ya. Gorengan habis nih. Kerja di Sini. Bentar, cabut. Pasti marah gini kerjaan ini. Banyak. Nah, ini gorengan juga sisa-sisa laskar nih. Rumah lu kan jauh. Lu kan ngomong Mas Bayu lu. Ya kalau lagi bingung gini terasa dekat. Iya. Bingung pegangan. Deketnya kalau lagi bingung. Ya. Lagi bokeh. Gua kirain bingung lo jatuhin. Manusiawi banget. Kalau bingung gini aja, kalau dia tadi kesini mau nanya, kalau nanya lu punya duit kagak, udah kita bareng-bareng aja. Kita bareng-bareng sedih. Lu juga lu kesini mau ngapain? Ayo lo. Gua biasa, rumah gua dekat paling balik. Nggak usah ditanya kalau masalah Gua kalau ngomong balik ngurusin cupang. Rokok gua mana? Lah tadi. Iya lucu. Lu mana sih? Bentar, gua pada kabar. Mas Bayu nih, gua sering kesini ngurusin cupang Joy. Cupang mana? Percupangan. Percupangan, percupangan. Kalau itu cupang dewasa, Beta. beta. Nyamar biasa cupang ngomongnya. Kan mau sini juga yang keluar. Mau nanya apa lu? Ya masalah pendamping Mas. Oh itu tadi. Nah, tadi Mas. Gue sampai lupa. Oh. Pendamping. Pendamping. Mungkin Lo juga- lo mau kawin pendamping? Bukan pendamping yang mau kawin, Pendamping kan iya. banyak tuh orang. Kamu nambah pendamping lo. Kan banyak. Iya. Nih gue ceritain. Iya, Banyak iya. kan tuh orang nanya-nanya, wah ini pendamping gua ini. Kok dia yakin banget sama pendampingnya itu ada. Nah menurut lu tuh gimana? Lu jangan main gituan dah. Mistik aja. Nah makanya nih gue nanya, gue biar nggak bingung. Yang kelihatan aja. Ya, dia nanya soal leluhur sama hodam. Mistik lagi. Aduh, gimana ini Ki masih mistik aja. Nah, ini makanya. Zaman 2021 nih. Barang gaib. Makanya kali aja bisa bantu nih. Tarik ini ya, Tarik kolor maksudnya. Nih, sebenarnya sih kalau menurut gue nih ya, kalau sebenarnya antara urgensi apa enggak kita ngebahas soal pendamping Ya ya. karena dia minta aja deh, kita Aja. kasih tahu deh. Mungkin buat temannya tadi tuh. Ya. Nih, lo kasih tahu teman lo nih, lo nggak usah dah berpikir tentang gaib-gaib pendamping gue siapa lah, pendamping gue apalah. Kalau menurut gue segala sesuatu itu yang namanya gaib tuh pasti ada di mana-mana, ada di sekitar kita, ada di rumah kita, maupun ada di perkampungan ini. Nah, kalau kita bicara tentang pendamping, kalau menurut versi gue, mungkin ada pendapat lain lah ya. Mungkin Mas Bayu nanti bisa lengkapin. Kalau menurut gue pendamping itu ada dua hal. Gue kelompokin jadi dua hal. Yaitu pendamping yang kita sebut kadang-kadang, pendamping lo kayaknya bentuknya seperti ini nih, kayak kakek, atau berjubah, atau pakai pakaian kerajaan atau apapun juga. Nah, biasa begitu tuh biasa ya. gitu kan. Dan kadang-kadang ada orang yang nggak tahu ya apa itu merasa
sotoy atau gimana ya, itu leluhur lu tuh. Kadang-kadang gitu. Nah ya itu. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, maaf nih, mungkin ada gue pendapat gue itu nonsen. Yang namanya leluhur itu, yang sudah meninggal, ya sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang sudah meninggal udah kembali ke alamnya, menunggu untuk pengadilan di akhirat. Nah jadi itu siapa dong? Nah Yang dia lihat. kalau yang dilihat itu mungkin kalau menurut gue itu adalah, kalau versi gue tuh frekuensi dari aura DNA lo yang kebetulan DNA lo sama DNA leluhur lo atau yang mungkin yang lebih dulu dari lo itu sejajar tapi tidak sebaris. Kalau ibaratnya karena DNA lo sama DNA mirip, mendekati mungkin 90% lebih, jadi aura yang dilihat sama orang yang punya kemampuan indera keenam itu, ya itu bentuknya seperti itu, tapi bukan leluhur lo yang hidup dulu gitu. Itu hanya sebuah kayak siluet, bentuknya kayak gini loh, seperti ini, tapi bukan sesuatu yang sudah meninggal itu Hidup lagi. hidup hidup lagi. Kalau misalnya disebut hidup lagi, menurut gue kasihan juga, maksud gue ya udahlah, Balik itu lagi. udah meninggal ya meninggal aja. Nggak balik lagi dampingin maksud saya, bukan? Enggak ada dampingin. Itu Gimana? jadi faktor genetika. Jadi kalau orang itu mewarisi faktor genetika, yaitu tadi DNA. Jadi di dalam kromosom itu ada DNA gabungan, formasi DNA. Kebetulan DNA yang lu bawa itu mewarisi dari DNA leluhur lu yang kuat. Umpamanya leluhur lu siapa dulu? Nongolnya di lu karena faktor dominan reses timbulnya di lu. Dan lu doang. Kalau lu punya 5 saudara, kemungkinan yang paling besar di lu. Makanya lu yang penampakannya mirip dengan yang dulu. Hanya mirip, bukan dia. Tapi nggak Karismanya, karakteristiknya disebut. jadi nggak semua dari 5 itu ada nggak DNA itu nggak sama. Jangan lah. Kayak gini misalnya, ada orang tuanya seorang pilot, dia punya anak 5 apa 5 jadi orang pilot. Yang enggak, maksudnya kayak gitu loh. Kayak passionnya juga, umpamanya kegemaran lu mirip dengan dia, itu kan faktor keturunan alias genetika. Kalau kita bahas soal genetika itu, ya begitu, itu pasti, itu sesuatu hal yang pasti. Secara ilmiah bisa dijabarin, secara ilmiah bisa dijelasin. Karena karakteristik dia, karakter itu menurun yang dibawa di dalam kode-kode genetika, di dalam DNA itu adalah informasi itu leluhur ya. Jadi ada beberapa part, lu kan tahu kan rantai DNA tuh. Nah, itu kan bisa dipasang bongkar pasang kayak puzzle. Nah, satu saat itu similarity-nya, kemungkinan besar miripnya, itu lu formasinya sama, strukturnya sama dengan leluhur lu. Nah, itu lu bisa mencerminkan dia ada lagi. Itu menjelaskan soal nipis juga. Itu menjelaskan soal kesalahpahaman reinkarnasi. Itu menjelaskan itu. Jadi faktornya cuma DNA. Dan juga gini, nah kalau menurut gue, kalau orang bicara tentang kita didampingi leluhur, so what? Terus mengapa? Emang kenapa? Terus bangga? Nah, kalau bangga boleh nggak? Ya bangga boleh. Terus kesiannya kalau misalnya leluhur seorang perampok, penjahat, Kan itu gimana? kan kasihan maksud gue. Yang orang biasa Nah, gimana tuh? maksudnya gini, mau leluhur seorang yang bangsawan, seorang datuk, seorang sultan, seorang raja, atau seorang rakyat jelata, siapapun juga, yang perlu kita camkan di hati kita adalah bagaimana kita, nama baik mereka itu kita bawa dan kita harumkan. Bukan kita menjadi sesuatu yang kita, ini loh, ini gue loh, ini bukan. Dibangga-banggain. Bukan dibangga-bangga, kalau bangga iya. Kalau dalam Islam, kalau kita udah tahu leluhur kayak ini, satu, kirimin doa, kirimin Al-Fatihah. Selesai, cukup. Lebih benar. Nah, kalau kita leluhur kita tiba-tiba seorang pemberontak, zaman dulu kerajaan pemberontak, seorang perampok,
kita nggak tahu juga mereka berontak karena apa. Bisa aja sesuatu yang ketidakadilan sehingga mereka merontak. Karena lu bukan nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Ya. Namun kita sebagai yang masih hidup ini, bagaimana kita mengharumkan nama leluhur kita yang dulu ini menjadi baik. Kita nunjukin turunan kita Itu makanya disebut leluhur. Karena lu petik yang luhur-luhurnya aja. yang buruk Ya, lu buat bagusin leluhur lu dengan luhur leluhur lu juga. gitu. Oke, sahabat. Nah, ini kan Tuh. yang dimaksud leluhur. Oh, ada orang bisa ngeliat itu leluhur kamu ada di belakang. Nah, itu gimana? Itu siapa? Orang itu mah. Itu siapa? Ya itu? tadi aku bilang itu hanya sebuah frekuensi DNA lo yang mirip, hampir mirip, bukan mirip, yang hampir mirip sehingga aura yang dilihat itu siluet dan dilihat itu Imajiner. seperti ini loh, Pung, bentuknya Transformasi dong. ya transformasi. Tapi kalau disebut bahwa leluhur lo yang sudah meninggal ada di samping lo, enggak. Nah, lu berarti nggak Gue benar. sampai saat ini mungkin ada yang mungkin gue salah ya, mungkin ada pendapat lain, kita nggak tahu. Tapi menurut gue yang udah meninggal, ya udahlah meninggal. Jangan yang meninggal kita bawa-bawa lagi ke sini ke dunia, ini kasihan gitu loh. Itu makhluk lain atau apa yang itu? Ya itu bisa jin, Oh, gitu. itu bisa jin. Nah, yang Wah, lebih bisa itu jelasin bisa gini. Ah. Tadi gue juga lagi ngobrol-ngobrol sama Bang Hmm. Gangan ini. Hmm. Ki Gangan ini ya. Ki Gangan kan mungkin punya pendapat lain. Iya. Bukan pendapat lain. Mungkin sama pendapatnya sama kita bahwasannya itu bukan leluhur, tapi dia punya teori yang lain. Yang gue tadi agak-agak masuk di logika gue. Logika secara spiritual ya, bukan logika secara material gitu. Dia bisa jelasin. Coba Bang, kayak gimana? Gimana, Pak? Ya, itu tadi, Ya gue itu. bilang tadi yang perjanjian leluhur gitu. Iya, bisa terjadi itu pendamping itu dia jin. Oh. Ya. Bukan leluhurnya. Leluhurnya itu dia menaklukkan jin untuk mendampingi keturunannya. Jadi bukan leluhurnya yang udah meninggal terus ngewujud. Yang wujud itu dia jinnya. Oh. Baru tahu. Terang kan? Begini aja sih kalau gue salah. Kalau emang kayak kita kita baru tahu. balik ke dulu kita ngobrol gini kan kita bicara ini ya, apa kembali ke apa besaran spiritual. Kalau hal-hal kayak gitu saran gue ya cuma masukin kontak lah, karena yang tadi kalau bicara kodam, bicara jin, bicara ini kalau memang kita nggak bisa nggak paham ilmunya dan nggak menguasai itu bisa epleng. Jadi tipis lu antara Iya. tergelincir sama kemusyrikan, Kemusyrikan. sama kebenaran. Iya. Makanya ini kan saya tanya sama teman-teman, maksudnya Oh, yang kayak saya gitu. tahu juga biar enggak sampai saya salah jalan. Maka gini, Gitu. leluhur yang kita ambil keleluhurannya, Luhurnya yang Ya, diambil. bukan leluhur lo yang disebut sama orang yang punya six sense Iya. gitu. Sakti Gitu. berguna nih Iya. lu. Lu sih, Lu nya kagak sakti. Nah, udah digebok aja. Sekarang kalau sekarang mau gini, Bukan, kira. di belakang lu ada luhur begini. Ya lu kan nggak ngeliat. Gue ngarang apa lu nggak tahu, ya kan? Kan biasanya kan banyak yang pas dilihat gitu, oh iya akhirnya dia gini jadi. Kalau ada, memang ada. Nggak usah menampik, kita nggak usah menampikin. Udah cukup. Ada, udah tahu. Cukup. Jangan terlalu nih lo jadi ini. Ketika lu menjadi sombong, itulah Iya. domain nama jin. Nah, ada juga nih. Gitu. Ada juga yang bilang, wah, gua dapat bisikan bahwa gua ini turunannya ini. Nah, itu menarik. Soal bisikan gue bilangin ya. Kalau dari secara verbal, kalau hati atau roh kita di dalam ini nurani itu berkata-kata kan, kata hati. Ya. Kalau umpamanya kita itu ngomong, kalau bahasa halusnya sabda, kita bersabda. Tapi kalau Tuhan kan berfirman, yang berbisik cuma setan. Itu karena setan tuh kerjanya berbisik-bisik. Nah inilah orang kadang-kadang kalau suka dengerin bisikan, itu pasti gue bisa jamin 100% bisikan setan. Itu udah pasti ya. Pasti. Ada sih kalau yang Karena bisik-bisik setan itu emang bisik-bisik. negatif ya. Iya. Jadi gini ya, Makanya, memang Bang. tuh berusaha untuk ngejebak kita. Kayak gini misalnya, lu sebenarnya turunan ini loh, lu sebenarnya punya kemampuan ini loh. Nah, ketika lu sudah terjebak dengan omongan itu dan lu mengiyakan, akan ada bisikan selanjutnya. Iya. Bohong Lu, ditambah bohong. lu harus kesini, lu harus ketemu ini, Bohong, Bo. gitu. Iya.
Jadi Nah, gini, gitu. jangan masuk ke perangkap mainannya jin. Iya. Itu Pokoknya kita manusia nih. Dia mempola serangan itu pola Jadi serangan. bisikannya itu. Nih, gue mau ngomong nih, bentar. Oh, itu ada permainan. Eh, Iya. diam, gue mau Pakai ngomong. pici Gue mau dulu. ngomong. Bacin. Jadi gini, Boleh juga bacin. Wah, jadi gini. Kadang-kadang kalau misal main kayak gituan, yang terjebak siapa, yang terjebak siapa. Nah. Misalkan kayak gini, lu nyuruh jin, misalkan siapa jin Danjun, Waringin Sungsang, musuh, ya kan? Itu sebenarnya itu ada dua kemungkinan. Lu ketergantungan sama dia karena lu menyuruh sesuatu yang lu nggak bisa. Suatu saat ketika jin itu pergi, lu nggak bisa ngapa-ngapain kan? Berarti lu yang ketergantungan. Pada satu sisi lu merasa hebat karena lu bisa nyuruh-nyuruh. Pada satu sisi sebenarnya lu ketergantungan juga sama dia. Wah, itu kan tipis sebenarnya. Akhirnya. Jadi gitu. Akhirnya gua kagak doyan main gituan. Tapi itu gua nggak pernah bilang ada. Cuma yang tadi karena gua memang nggak nggak tertarik sama kayak gituan. Eksistensi jin itu Iya, ada. ada. Jadi Ada, misalnya ya? kita Jadi bisa berbentuk apa ya maksudnya kayak Bisa, tadi bisa. jadi bukan leluhur kita yang ini yang ada lagi gitu. Tapi itu kalau mungkin. orang suka salah kaprah gara-gara dia itu merasa dibantu sama jin, akhirnya selalu minta bantu jin. Padahal permohonan bantuan itu cuma kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, kalau kita mintanya salah prosedur, protokolernya salah, kita minta ke jin langsung, itu shortcut. Nah, Tuhan nggak seneng dengan shortcut. Dia minta dulu, saya yang memiliki semuanya, aku yang memiliki semuanya. Jin ini bekerja atas perintahku, malaikat bekerja atas perintahku, bintang-bintang di langit itu gantung atas perintahku. Oke. Terus lo minta sama jin yang notabene memang lebih kuat mungkin menurut pendapat lu. Tapi sebetulnya akhirnya ketergantungan itu membuat lu jadi mengandalkan dia. Dia, bangsa jin itu juga bisa tergoda, sama dengan manusia. Timbul rasa sombongnya, akhirnya dia makin bikin lu tersesat. Makanya gini, Bahaya juga ya? intinya gini, Bahaya. intinya gini Bung, dalam artian gini. Kalau ada orang melihat dengan punya kemampuan indera keenam melihat lu ada yang sosok yang disebut leluhur, lu nggak usah mendinainya. Kita nggak perlu mendinai. Ya udah, ya udah. Ya, biar Iya, aja. Oke, ya udah, nggak problem. Ini kan Timbang ngomong iya aja nggak bayar, ya Udah, oh iya benar. Ya udah. Nggak usah kita ribetin. Nah, ini ada lagi satu lagi nih. Dah, tar dulu, gua pamit dulu ya. Oke, siap. Mana? Ada acara. Biasa dia. Oh, biasa. Oh dia. ya udah. Dulu gua Nanti ya. Kalau dia ini, Kami. dia mau mengusir jin. Oh. Buset. Jindan. Ya udah hati-hati ya. Ya. Duluan ya. Ya. Nah, Assalamualaikum. Jangan lupa besoknya. Buset. ada satu lagi ini kan maksudnya apa beda ini ya? Kan ada tuh yang kalau menurut pendapat ini masalah kodam. Nah, itu makanya gue bilang kalau menurut gue pendamping itu ada yang disebut tadi ya, leluhur yang dilihat sama Six Sense itu adalah yang berbentuk dengan disebut mirip deh. Kakek Versi moyang. leluhur lo ya. Hmm. Nah, selain itu juga pendamping itu ada yang namanya kodam. Kodam itu kalau menurut gue, versi gue, mungkin Mas Bayu punya versi lain, ada 3 hal. Kodam yang kita dapat dari belajar ini kan dari seorang yang punya kemampuan lebih disebut orang pintar, bisa jadi dikasih dengan cuma-cuma, ada bisa dikasih karena lewat mahar. Gitu, dia bayar mahar, dikasih jin. Niatnya buat apa? Satu, buat jaga-jaga, buat agar orang lihat kita menjadi takut, orang jadi tunduk. Nah itu bisa tuh. Ada kodam yang memang datang sejak kita lahir, dia ngedamping kita dari lahir, gitu. Ada kodam yang Beli. bukan datang, dia ngikutin doang, ngekor doang. Istilahnya karena mungkin dulu lewat daerah mana, terus gue ikut dia nih, Tertarik. tertarik. Oh. Ini spiritual. Tapi satu, mereka itu namanya jin. Jin. Mereka mau berbentuknya seekor binatang mau nggak?
mau ular kah, monyet. apalah. Oh, bisa Bisa apa? Itu adalah Bentuknya bisa. jin itu bisa memanipulasi bentuk. Jangan salah loh. Iya. Hebat mereka, lebih hebat dari ini kemampuan mereka. Tapi kita jangan terjebak sama Ketergantungan. dengan kodam-kodam itu. Kalaupun kodam yang mendampingin kita itu berada di kita, bukan menjadi jaminan bagi diri Nggak kita boleh menjadi jumawa. jumawa, atau menjadi ketergantungan dari kita bahas, atau menjadi suatu kebanggaan. Ini loh pendamping kodam gue bentuknya kayak gini loh. Iya. Lodaya, Lu tahu gak game gitu. Pokemon? Akhirnya Nah. begitu kayak game Pokemon, adu hodam sama hodam. Ah, Kayak Itu lucu. sama mirip Kan gitu. lucu. Iya. Nah, Iya, makanya lucu. tapi satu Itu buat kartun lucu, Kartun. kalau buat beneran jangan. Jangan. makanya satu gini, Om. Sebenarnya mereka itu adalah energi. Jadi semua itu energi sebenarnya. Kalau menurut energi itu terbentuk karena hasil persepsi masa orang. Ya. Gimana maksudnya? Jadi gini, Makhluk imajiner. jadi gini, ketika satu orang melihat mengimajiner, oh ini dari daerah Sunda, dari daerah Sunda tuh biasanya mau. Ya, akhirnya mau. Akhirnya pasti kebentuk persepsi, Iya. persepsi, wah Mau. wah pendamping lo mau. Lalu, Nah, lalu. energi ini akhirnya respon gue disebut karena orang 1, 2, 3, 4, 5, 10 bilang energi itu mau. Bentuk lah mau. Gitu, energi itu mau. Coba kalau semut. Jadi semut. Disebut. Yang kenal opini publik bukan cuma kita, makhluk jin juga kenal opini Iya. publik. Itu makanya dibilang energi yang diucap dari manusia itu menjadi kekuatan mereka. Sama kayak misalnya kita ke rumah kosong. Rumah kosong itu sebenarnya bentuk ops. Ops itu energi. Oh, banyak op yang putih. Iya, ops. ops itu sebenarnya ops nih. Layang-layang. Tapi karena saat tetangganya depan, tiba-tiba Itu. ada kuntilanak nih. Nah, kalau kedengar, wah gue disebut kuntilanak nih. Nah, dia cerita ke tetangga sebelah. Kayaknya gue ngeliat kuntilanak di depan rumah tuh kosong. Terus rumah kosong nyebut sampai ujung gang. Ini kuntilanak. Ya Dipercaya. ini, dia percayalah rumah kosong itu kuntilanak. Energi kebentuk itu. Energi Iya, kebentuk. energinya membentuk kuntilanak. Karena cari jimat sama juga kodam itu. Ucapan Gitu. adalah doa. Kodam Ya. itu sama, Lu mirip. doain dia kuntilanak kayak kuntilanak yang Makanya dibilang gini, Ada. "Pung, kalau misal yang dampingnya jelek banget, bener jelek. Iya. Coba gue sekali-sekali bilang, Pung, dampingnya cantik, Iya. Pung, ganteng, Pung. Ganteng nih jadi bentuknya. Kalau gua nih Pierre, Gitu. lebih seneng kita ngomongin korin. Ya kata lo. Kalau Islam, Nah. Islam tuh koin ada. Korin. Korin. Nah jadi gini, Nah, itu apa lagi mas? kita ini kan ada 3 sebetulnya ada 3 eksistensi. Ini percaya lu nggak percaya 3 eksistensi, jasad, jiwa atau pikiran atau hasrat segala macam jiwa. Satu lagi ruh ini ditaruh. Nah ini kan kalau jasad dengan jiwa aja sebenarnya bisa hidup binatang. Nih, tapi ruh ini kan dikasih murni dan kita dikasih kespesialan, dikasih kelebihan. Ruh ini bisa berbicara lagi dengan kita. Nah, yang menjaga lu untuk tetap berkelakuan baik itu roh. Karena pikiran lu itu selalu membawa lu kepada sesuatu yang materialistis, negatif. Iya benar. Lo lihat sesuatu yang materialistis itu kan hanya ini aja nih, kehidupan duniawi aja, lu duniawi doang lu kalau pikiran lu. Tapi roh lu mengantar lu selalu kepada, makanya disebut kerohanian. Kerohanian. Nah, spiritual itu masih salah. Spirit itu jiwa. Kalau lu belajar spiritual ya lu belajar keduniawian masih. Kalau lu belajar kerohanian, lu belajar bagaimana roh lu berbicara sama lu. Nah, ini lebih baik kalau kita ngomongin pendamping kita itu roh sebetulnya. Roh yang dikasih, yang ditiupkan sama Tuhan ke dalam tubuh kita, Ke hati. ke hati. Karena selalu ada perang batin. Kalau lu sering dengar perang batin tuh antara pikiran lu yang kotor itu, inilah pikiran lu kotor pas dengan hati nurani lu yang selalu bersih. Itu selalu berantem, dangdung. Kalau lu berbuat baik yang menang yang ini, mengikuti hati nurani. Kalau lu tiba-tiba mikir membantu orang kagak jadi karena lu juga nggak punya duit, gua juga pas-pasan, akhirnya yang menang kotornya. Ya.
Jadi lu lebih baik ngomongin itu ketimbang lu bicara soal pendamping. Pendamping itu nothing to do with. Nggak ada Jadi urusan. istilahnya Jadi- mereka tuh ada. Kodam pendamping yang sebut kodam itu sebenarnya ada pendamping itu. Tapi jangan diimanin. Nggak, Tapi tapi bukan di mana. Tapi misalnya gini, dalam artian ketika lo dengan percaya diri kodam gue bentuk kayak gini, sakti, mandraguna, bukan berarti lo jaminan lo digebok sama orang yang Nggak ada. nggak ada jaminan. Nah, itu salah prosedur. Karena gini lo, mereka itu bergerak itu atas perintah Allah. Lo mau sesakti apapun, segala guna apapun untuk kodam, kalau Allah menyelesaikan udah nih waktunya tuh bengep di mata, Iya. udah bengep aja udah gitu. Tapi mungkin Allah nggak mau masih udah Ada toleransi. istilah gini, bengep aja mata kanan, jangan terlalu parah. Mungkin, tapi dia tergerak karena atas perintah Allah, bukan atas perintah kita. Mungkin dia ketika kita dipukul ada lapisan yang dikasih sama ini, jadi lo nggak kena langsung energi yang ada di yang gusuk kodam Nah. itu menjadi perisai lo, perisai energi. Nah, Energi, gitu. akhirnya kalau lu percaya sama Hodam itu, lu berterima kasihnya sama Hodam. Ya. Makasih ya, gue udah dilindungin. Padahal yang ngurus apa? Menurut Allah. Nah, lu nggak berterima kasih sama Tuhan, tapi lu berterima kasih sama suruhan Tuhan. Salah kaprah nggak lu? Salah kaprah. Jadi tuh lu misalnya gini, kalau gue ya, karena gue pernah belajar hal gini ya, kalau misalnya Oh, dia dalam dia ilmu. kalau mau gue jadi bisa terbang, bisa turun. kalau mereka tuh jadi ini, mereka itu bukannya Kirim. ketika kita mau tiba-tiba kita dipukul yang keluar mau enggak, tapi mereka tuh membentuk kayak aura melapisi tubuh kita. Ketika kita dipukul, ya seenggak-enggaknya kita lecet dikit, nggak terlalu parah. Yang gitu. betul utama dia itu menangkis niat-niat dulu. Jadi dia itu perisai kita untuk niat dulu. Kalau yang berbentuk fisik pukulan apa segala macam, ya sekarang kan kita tahu ya udah modern nih 2021 ya. Masa sih ada yang namanya kekuatan yang tidak terlihat tuh memang ada. Tapi butuh waktu yang lama mereka untuk belajar begitu. Iya. Nah makanya kalau misal kita nonton nih film-film kayak yang habis Prabu Siliwangi kayak gitu, Sepuh mereka tuh sebenarnya tuh mereka itu punya mengelola energi. Sebenarnya dikelola tuh energi energi dia sendiri gitu. Dan melapisi dia menjadi kekuatan dia. Bukannya apa namanya instan, nggak instan. Mereka tuh Itu bertapa belajar gitu menciptakan energi, Ngolah ya, mengolah energi, energinya dia. Sinkronisasi antara pikiran otak dan hati. dengan hati. Terus pertanyaannya sekarang kalau punya pendamping misalkan mau apa? Nah, Iya, Nah iya. daya kan buat apa? Bisa apa? Bisa apa? ngasih duit, Bisa terbang. Yang ngasih rezeki Tuhan, Iya. ya kan? Yang ngasih selamat Tuhan. Iya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Tapi kadang-kadang gini mas, yang gua Ya, boleh. kadang-kadang Gua gini. orangnya bebas. Kadang Semua pemirsa mau kayak Gua enggak gimana. nih gue dah. Iya. Pendamping gue seorang kakek-kakek yang sakti. Kadang-kadang lebih ke sana, ke arahnya seperti itu. Ya, itu obrolan Lebih- kopi aja. kopi gitu. Obrolan kopi. Kayak gini, Ya. gini. Tapi persoalannya bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa makhluk gaib itu akan selalu ada di sekitar kita, di rumah kita, di lingkungan kita, dan kita tidak bisa mendinai. Nggak, kita nggak bisa bilang, wah, nggak ada, bohong, nggak. Itu malah kita nggak percaya dengan salah satu iman ya, rukun iman ya. Ya kan dibilang gitu di dalam firman juga, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kita nggak boleh nggak percaya sama adanya makhluk-makhluk itu, karena memang mereka eksis, ada dimensi yang lain, whatever lah kita nggak bisa lihat. Tapi mengimani jangan, karena iman kita hanya untuk Tuhan atau Allah. Betul. Gitu. Jadi, Makanya ya. nih lu kadang-kadang suka percaya boleh, tapi nggak boleh mengimani. Kan iman dengan percaya beda. Kadang-kadang suka begitu. Percaya itu, Percaya ada. gini loh. Percaya kalau ada, belum tentu kita harus menggantungkan diri. Kalau iman itu kan udah kita percaya, kita menggantungkan diri ke dia. Iya. Menggantungkan diri, istilahnya berserah, ya kan? Walau-walam, gue serah-serah. Nah, macam-macam tuh istilahnya. Pokoknya gini, dalam Islam itu segala sesuatu ya
La haula wa quwwata illa billahil azim. Tuh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah. Udah semuanya udah kepada Allah aja udah. Gitu. Kalaupun ada yang Jadi kita nggak usah ini ya. Wah, kita dari ini. nggak apa-apa kalau bicara pembicara di antara kita ya biar Oh, gitu. biar Ya, jadi, tapi jangan di depan Allah. Oh iya. Ya. Oke oke. Jadi Kalau kita sih di depan Allah, jangan- kalau depan kita sih, wih jadi keren juga kalau Iya. gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Allah itu Gitu. pencemburu. Dia nggak mau ada kekuatan yang lain yang membuat ciptaannya yang satunya bergabung sama yang satunya. Jadi sama-sama ciptaan kok lu saling lu main selingkuh lo ya, nggak harusnya kedua aja, ke saya aja, ke aku aja, gitu. Jadi udahlah, stop. Ini di lingkungan kita aja. Tapi kalau pemirsa itu berpemikiran, gue masih percaya itu bebas. Coba. Kita juga nggak punya hak untuk menghakimi pendapat orang lain karena dosa. Kita juga nggak boleh menyalah-nyalahkan orang lain karena punya pendapat beda dengan kita. Tapi di sini kita harus cari yang benar. Yang benar itu nggak bisa dari orang lain. Yang benar itu dari diri kita sendiri. Karena kalau kata hati kita sudah bicara, itu pasti yang benar. Jadi gini Bu, Punya dalam prinsip. iya dalam artian gini, kalau misalnya ada orang mungkin berpikir tentang bener orang leluhur kita sebenarnya nggak meninggal, mereka tuh sebenarnya meninggal, tapi mereka masih ada di dalam semesta. Tuh ada yang punya pendapat kayak gitu. Terus kita salib enggak, itu biarin pendapat mereka. Kita hanya lain dan kita tidak membenarkan. Ya itu hak dia dan itu pertanggungjawaban dia kepada Tuhan. Gini deh, definisi dunia tuh lu apa sih? Menurut lu, pandangan lu, definisi dunia tuh apa? Dunia tuh yang kayak gimana? Dunia ini alam semesta nih, langit, bintang, semua ini dunia materi ya, dunia. Nah kalau orang udah dibilang meninggal dunia, lu masih nganggap dia masih ada di dunia, ngapain dibilang meninggal? Kata-kata tuh dibuat untuk supaya orang jangan kesleo berpikir. Itu kata-kata meninggal dunia, terus innalillahi, itu semua ada supaya ngejaga kita jangan berkeyakinan yang aneh-aneh gitu.